kita akan kembali mengajari dia cara membaca Al-Quran tentang kisah Nabi Musa di Bukit Tua yang benar, sehingga dia tidak tersesat dan dia juga tidak menyesatkan orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa binasta'in ala umuri dunia waddin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudariku dimanapun berada, yang insyaallah pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dan dalam limpahan karunia rezeki dan hidayahnya. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang satu video yang menyebutkan bahwa kisah-kisah dalam Al-Quran itu berbeda antara satu surat dengan surat yang lainnya. Disebutkan bahwa kenapa kisah Nabi Musa ketika di Bukit Tua itu berbeda di surat Qasas, di surat Taha, dan di surat An-Naml. Ini dituding oleh saudara Gracia Pelo yang menyebutkan kenapa agama yang satu, Al-Quran yang satu diturunkan dari Allah yang satu kepada Nabi yang satu, Nabi Muhammad SAW, pada zaman yang satu, namun dalam kisah yang satu, dalam sebuah momen yang satu, cuman berbeda narasinya. Ini kita jawab, dan bagaimana kita mengajari beliau cara membaca kisah ayat-ayat dalam Al-Quran. Dalam videonya sebenarnya ini sudah kita bahas sebagian, karena ada dua kasus yang diangkatnya, atau ada dua kisah yang diangkatnya. Yang pertama yaitu tentang kisah Nabi Yunus. Itu sudah kita bahas dalam sebelumnya, bagaimana kita mengajari dia cara membaca Al-Quran dalam kisah Yunus, di mana ia meninggalkan ayat. Dia hanya membaca hanya seperlunya, hanya membaca ayat yang dia bisa untuk menyerang, tapi dia tidak baca ayat selanjutnya. Jadi ini yang kita kritik, kita ajari bagaimana ia belajar Al-Quran secara benar, membaca Al-Quran secara benar. Dan pada kesempatan ini kita akan kembali mengajari dia cara membaca Al-Quran tentang kisah Nabi Musa di Bukit Tua yang benar, sehingga dia tidak tersesat dan dia juga tidak menyesatkan orang lain. Untuk lebih jelasnya, coba kita dengar dulu, kita lihat dulu videonya, sehingga kita sama-sama memahami apa makna yang ingin dia sampaikan. Memang dalam video ini ia seakan menyampaikan kepada seorang muslim, yaitu saudara Nandar. Dia seperti berdebat, namun dalam hal ini patut sesama muslim ketika mendengar ada sesuatu yang tidak pas seperti ini, kita bisa menyampaikan sesuai dengan apa yang kita ketahui dan kita pahami. Oke, mari kita lihat aja videonya dulu. Kenapa di dalam Al-Quran banyak kisah-kisah yang berbeda untuk topik yang sama? Coba kita perhatikan apa bunyi surat Taha. Kita ngomong dengan bahasanya si Nandar secara kronologis. Di saat Musa mendekat ke api, kalimat pertama yang keluar dari Allah yang ada di dalam api itu, bunyinya surat Taha begini. Di surat Taha 11, Hai Musa, sesungguhnya aku inilah Tuhanmu, maka tanggalkanlah kedua terompahmu. Sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci, tua, dan seterusnya, dan seterusnya. Pertama kali Musa mendekat, suara yang muncul seperti ini.
Hai Musa, sesungguhnya aku ini Tuhanmu, maka tanggalkanlah kedua terompahmu, sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci. Coba kita perhatikan bunyi narasi di surah yang lain itu beda. Di saat Musa ketemu sama Tuhan yang pertama kali bunyinya beda. Nah, sekarang kita lihat. Kisahnya sama, momennya sama, narasinya beda. Di saat Musa mendekat ke api, ada pohon yang terbakar, sesuatu pemandangan yang menakjubkan. Narasi yang ada di dalam surat An-Naml beda. Maka tatkala dia Musa tiba di api itu, diserulah dia bahwa telah diberkati orang-orang yang berada di dekat api itu dan orang-orang yang berada di sekitarnya, dan Maha Suci Allah Tuhan semesta alam. Loh, beda kan? Di surat Taha tadi, di saat Musa mendekat, firman yang keluar dari mulut Allah dalam wujud Allah menjelma dalam semak yang terbakar itu beda dengan surah An-Naml. Di surat Taha disuruh lepaskan sandalnya dulu, terompahnya, kasutnya. Di surah An-Naml beda. Padahal dua-dua ini menjelaskan ucapan pertama kali dari api yang dilihat Musa. Ayat 9-nya, hai Musa, sesungguhnya akulah Allah yang maha perkasa, maha bijaksana. Beda semua ini. Jadi kalau Nandar mempermasalahkan bagaimana di dalam Alkitab ada perbedaan narasi, itu malah lebih wajar karena yang nulis Lukas dan Matius itu orang yang berbeda. Beda dengan yang di dalam Al-Quran karena semuanya ini sumbernya satu dan bukan dua orang. Sekarang kita lihat narasi di surah Qasas ayat 30 dan 31. Ketika Musa sampai di tempatnya api, narasinya beda. Ketika Musa sampai ke tempat api, disuruhlah dia dari arah pinggir lembah. Yang sebelah kanannya, pada tempat yang diberkahi dari sebatang pohon kayu yaitu, hai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah Tuhan semesta alam. Dan lemparkanlah tongkatmu, maka tatkala tongkat itu menjadi ular, Musa melihatnya bergerak-gerak, seolah-olah dia seekor ular yang gesit, larilah ia berbalik ke belakang tanpa menoleh. Kemudian Musa diseru, hai Musa, datanglah kepadaku, dan janganlah takut, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang aman. Lah, ini gimana ini? Perkataan yang pertama kali didengar oleh Musa di surah Taha, surah An-Naml sama surah Qasas beda. Di surah Taha suruh lepas kasut kaki, surat Naml beda. Surat Qasas disuruh melempar tongkat. Nah, yang benar yang mana? Karena ini semua pertama kali yang didengar Musa. Suara yang didengar Musa semuanya pertama kali ya ini. Dan ketiganya beda-beda semua. Ini fakta. Bahwa di dalam Al-Quran banyak pengulangan-pengulangan kisah yang sama, tapi narasinya berbeda-beda. Jadi apa yang dibilang oleh Muhammad Ahmad Khalafullah itu benar. Tolong kamu jawab. Kalau ini firman Allah, masa kok beda-beda? Maaf ya Nandar, saya menggunakan caramu bicara nanya ke Alkitab. Jikalau Al-Quran ini adalah ilham Allah, kenapa kok beda-beda? Nah, saya akan menggunakan pertanyaan yang sama kepada Anda. Jika Quran ini semuanya adalah firman Allah, kenapa ada pernyataan-pernyataan yang berbeda-beda? Untuk kisah yang sama, narasinya beda-beda. Silakan kamu jawab. Kamu belum menjawab pertanyaan saya, tapi kamu muter-muter ke masalah yang lain. Tidak fokus kepada pertanyaan masalah yang sama. Tolong kamu jelaskan. Masalahnya begini Nandar. Kalau Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini orang yang berbeda. Tetapi Al-Quran sumbernya satu dari Tuhan. Diterima satu orang Muhammad. Dalam satu masa kenabian Muhammad. Dalam satu bahasa Arab. Satu.
Kenapa dari sumber yang satu semua ini, untuk satu kisah ceritanya kok beda-beda? Dalam video tadi udah jelas disebutkan dia menceritakan tentang kisah Nabi Musa ketika di Bukit Tua. Kenapa berbeda narasinya? Padahal diturunkan dari Allah yang satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla, pada Nabi yang satu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada zaman kenabian, pada masa yang satu, dan pada kisah yang sama, namun narasinya berbeda. Ini yang disebutkan di pertama di surat Thaha. Kenapa kok bisa beda? Khususnya ini disebutkan, kalau kita mau lebih jelasnya untuk membacanya nanti ya, di surat Thaha coba baca mulai dari ayat 9 sampai 14. Baru di surat An-Naml itu baca mulai dari ayat ke-7 sampai ke-12. Baru di surat Qasas silahkan bisa baca mulai dari 28 sampai itu ke 35. Dan kita tambahkan pun satu lagi biar rasa berbedanya itu makin tinggi gitu. Tapi berbeda bukan berarti bertentangan, tapi berbedanya ini saling melengkapi, saling memperjelas. Karena disebutkan ayat Al-Quran itu seperti mata rantai. Ada di surat An-Nazi'at, bisa dilihat 15 sampai 19. Namun untuk singkatnya aja, kita pada hari ini kita bahas saja langsung pada poin apa yang bikin dia berbeda. Dia mengklaim bahwa perkataan Allah yang satu kenapa berbeda-beda pada satu yang momen. Kalimat pertama yang diucapkan Allah berfirman beda-beda. Di mana letaknya di sini? Di sini letaknya ada perbedaan ketika kita hanya mengandalkan membaca terjemahan. Ketika kita hanya mengandalkan membaca terjemahan, maka yang kita baca di surat Thaha ayat 11, maka ketika ia datang ke tempat itu, maka ia dipanggil, "Hai Musa." Begitu juga di ayat 8 di surat An-Naml, maka tatkala dia tiba di tempat api itu, diserulah dia bahwa telah diberkati orang-orang yang berada di dekat api itu dan orang-orang yang berada di sekitarnya, dan Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam. Begitu juga di surat Qasas di ayat ke-30-nya. Maka tatkala Musa sampai di tempat api itu, diserulah dia dari arah pinggir lembah yang sebelah kanannya, pada tempat yang diberkahi dari sebatang pohon kayu. Jadi ini yang perlu dipahami. Ketika kita ada sesuatu yang rasanya ganjil ketika membaca terjemahan, coba pahami. Coba kalau memang nggak ngerti, tanya orang-orang yang sudah membaca duluan. Mungkin dia akan bisa memberikan pemahaman, atau setidaknya kembalikan ke bahasa aslinya. Di mana kuncinya? Kuncinya itu ada di surat Thaha ayat 11. Memang maknanya sama. Maka ketika ia datang ke tempat api itu, ia dipanggil, "Hai Musa." Coba baca tulisan Arabnya. Falamma ataha nudiya. Maka ketika ia datang ke tempat api itu, ia dipanggil, "Hai Musa." Ini artinya apa? Satu kunci. Yang kedua, coba kita lihat di An-Naml. Falamma ja'aha nudiya. Beda kan? Yang satu menggunakan kata ataha, yang kedua menggunakan ja'aha. Baru begitu juga di surat
Qasas dia juga menggunakan ataha yang diikuti dengan penjelasan dari pinggir lembah yang sebelah kanannya pada tempat yang diberkahi dari sebatang pohon kayu. Ini kuncinya. Jadi perkataan firman Allah itu nggak sekaligus datang. Setiap dalam satu surat ini berbeda waktunya. Disebutkan ataha dengan ja'aha itu artinya bisa sama. Ada satu lagi itu hadara, sama. Artinya datang. Tapi sinonim bukan berarti sama. Ini serupa tapi tak sama. Lalu bagaimana penjelasannya? Tadi sudah dijelaskan, kuncinya itu ada di kalimat falamma ataha dan falamma ja'aha. Dalam bahasa Indonesia keduanya diartikan sama, cuman berbeda. Ataha itu disebutkan di surat Al-Qasas, di surat Taha ayat 11, bahwa ini tadi disebutkan bahwa serupa tapi tidak sama. Jadi ketika datangnya, dia belum sampai ini. Dia datang ke tempat api itu, tapi belum sampai di situ, dia udah dipanggil. Hai Musa, sesungguhnya aku inilah Tuhanmu. Maka tanggalkanlah kedua terompamu, sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci. Jadi ataha ini digunakan ketika datangnya itu belum sampai gitu. Datang dia ke situ, cuman dia belum sampai. Jadi ibaratnya kalau kita mau ke masjid, itu masih ada di depan, itu udah disebut ataha. Jadi masih di luar masjid, di terasnya, itu ataha. Ketika sudah di dalam masjid, itu falamma ja'aha. Falamma ja'a, jadi menggunakan ja'a ketika udah di dalam masjid. Ini makanya ketika di surat An-Naml menggunakan falamma ja'aha nudia. Jadi maka tatkala dia tiba di tempat api itu, diserulah dia bahwa telah diberkati orang-orang yang berada di dekat api itu dan orang-orang yang berada di sekitarnya, dan maha suci Allah Tuhan semesta alam. Jadi sampai dia dulu di dalam, sampai dia dulu di tempat itu, baru kemudian diberkati dia. Jadi ibaratnya kalau saudara Gracia Pelo lah, misal ke gereja gitu, sebelum dia masuk gereja disebut dengan ata. Tiba dia di gereja, tapi menggunakan ata. Lepas dulu sepatunya, lepas dulu kasutmu, karena ini daerah suci, tempat yang suci. Dan setelah dia masuk ke dalam gerejanya, itu menggunakan ja'a. Itu bedanya, saudara Gracia Pelo. Paham kan bedanya di mana? Makanya beda. Kalau Anda bilang tadi narasinya beda, ya beda. Makanya ayat Al-Quran itu seperti mata rantai yang saling mengikat dan saling menguatkan dan saling menjelaskan. Itu juga ketika ada perbedaan yang Anda sebutkan sebelumnya, itu menguatkan, membenarkan. Malah kalau kita mau lengkapi lagi, itu ada di surat An-Najiyat juga. Di surat An-Najiyat itu ada di 15 sampai 19. Itu tujuannya. Jadi sampai pulangnya pun itu nanti dikasih tahu tujuannya. Jadi berkaitan dengan kisah Nabi Musa di Bukit Tua. Tujuannya itu kemana? Untuk menyampaikan dakwahnya kepada Fir'aun. Jadi ini satu rangkaian. Jadi
paham kan bedanya di sini untuk saudara Gracia Pelo. Jadi sebelum menyerang, pahami dulu apa yang diserang. Sebelum melakukan menuduh, pahami dulu gitu. Saya pernah salut dengan pernyataan Anda ketika Anda menyebutkan ketika kita mau memahami, belajar tentang suatu agama, maka lepaskan dulu atribut yang ada pada kita, agama, penafsiran agama yang ada pada kita, sehingga kita mengerti. Nah, yang Anda sampaikan itu sejalan dengan Al-Quran. Jangan kita menafsirkan Al-Quran dengan penafsiran kita, dengan prasangka kita, tapi ikuti dengan ilmu Al-Quran itu sendiri. Jika kita mau belajar Al-Quran, pahami Al-Quran dengan ilmu Al-Quran. Jika kita mau belajar ilmu Allah, ikuti dengan ilmu Allah. Mungkin itu aja, bisa sebagai pembahasan singkat aja bagaimana kita cara membaca kisah Nabi Musa di dalam surat surat Toha, surat An-Naml, surat Qasas, dan surat An-Najiat. Tidak ada berbeda, ya mungkin berbeda, tapi itu adalah saling menguatkan. Cuman perbedaan itu ada konteksnya, ada perbedaan tempatnya. Penggunaan kata dalam bahasa Arabnya itu jelas berbeda. Jadi tidak bisa dibilang itu satu momen beda. Yang satu di sebelum masuk menjelang bukit tuanya, sedangkan yang di surat An-Naml itu ada di dalam komplek bukit tuanya itu. Mungkin itu aja. Mudah-mudahan bisa sama-sama kita pahami, saling kita bisa menjaga saling menghormati, saling menghargai, karena intinya kita adalah untuk mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Jangan sampai kita menyesatkan dan kita juga termasuk orang yang tersesat. Itu aja yang mungkin bisa kami sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.